Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila ghayah wa syukran bila nihayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Judul kajian kita pada kesempatan yang mulia ini MAS. M-A-S, kalau digabung MAS. Tapi MAS ini Bapak Ibu bukan orang Jawa. Bukan orang Jawa. Apa yang dimaksud dengan MAS? M-nya membina, A-nya anak, S-nya soleh dan solehah. Jadi MAS ini artinya membina anak soleh dan solehah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai orang tua, tentu yang mereka harapkan mendapatkan anak yang soleh dan mendapatkan anak yang solehah. Saya pernah membagikan pertanyaan atau yang disebut dengan angket kepada 100 orang siswa. 50 daripada 100 orang tua, 50 orang tua daripada 100 siswa itu tergolong orang tua yang tidak yang tidak terlalu taat ibadah, contoh sholat. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, 100 mengatakan ketika saya wawancara, ada sekitar 20 orang mengatakan, apa kata mereka? Ustadz, biar saya sejahat ini ya, katanya, walaupun saya seburuk ini kelakuan saya Ustadz, tapi saya ingin memiliki anak yang soleh. Ustadz, walaupun saya tidak soleh, walaupun saya tidak mau sholat hari ini, tapi saya ingin anak saya jangan mencontoh, jangan menjadi seperti saya. Artinya apa Bapak Ibu? Satu kesimpulan, semua orang tua pasti ingin mendapatkan anak yang soleh, pasti ingin memiliki putri yang solehah. Walaupun orang tua yang taat, pasti. Walaupun orang tua yang tak taat, pasti menginginkan anak yang soleh dan solehah. Orang tua baik, pasti ingin anaknya soleh dan solehah. Walaupun orang tua yang tidak baik, orang tua yang bejat, walaupun orang tua pencuri, orang tua pemabuk, pendosa, pasti ingin memiliki anak yang soleh dan solehah. Kenapa mereka ingin anak soleh dan solehah? Karena inilah investasi terbesar, investasi termahal yang pernah dimiliki. Investasi ini Bapak Ibu bukan saja di dunia, tapi investasi dunia dan akhirat. Maka semua orang pasti menginginkan anak yang soleh. Bukankah kita ketika sholat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa itu Allah buat catatan manis, abadikan dalam Al-Quran. Rabbana habalana minas solihin. Dalam Al-Quran, Rabbi habali minas solihin, doa Nabi Ibrahim. Tapi ketika kita dalam sholat berjamaah, kemudian kita berdoa, Rabbana habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Agar istri kita, anak kita dijadikan sebagai qurrata a'yun. Anak dan istri kita dijadikan sebagai orang-orang yang soleh menurut penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana menciptakan anak yang soleh? Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang Jerman namanya Profesor Franz. Dia seorang profesor, kemudian dia menikah dengan seorang wanita yang hanya orang biasa, bukan profesor. Bahkan dulu istrinya hanya tamatan SD saja, lulus SD saja. Kemudian dia menikah. Alhasil pendek cerita Bapak Ibu, apa yang terjadi? Lahirlah anak. Kemudian anak ini memiliki kekurangan. Yang pertama, kekurangan kecerdasan. Sebagai profesor, dia ingin anaknya pintar, ingin mengikuti jejak ayahnya.
Kemudian dari segi akhlak anaknya sangat buruk sekali. Sehingga profesor ini sering kesal. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Suatu ketika dia melihat buku sosiologinya. Dia lihat bagaimana pergaulan dengan antar sesama. Dia memiliki satu kesimpulan, ketika anak lahir, anak itu bandel, anak itu tak pintar, berarti ada yang berlawanan, ada masalah. Desain dengan desolen. Masalah. Ini siapa masalahnya nih? Oh, masalahnya yang ternyata dia temukan dalam penelitiannya, dalam pemikirannya, ini masalahnya adalah istri. Saya kan profesor, pintar, baik. Berarti kalau anak saya bodoh, anak saya tak berakhlak, berarti yang salah istri. Dia ambil pistol Bapak Ibu, dia tembak istrinya, dead, mati. Mati istrinya. Kemudian lama-kelamaan berbulan-bulan dia kembali menyesal atas perbuatannya. Dia bolak-balik lagi teori-teorinya, teori yang dia pelajari selama ini karena dia profesor. Kemudian apa yang dia temukan lagi? Ternyata istri itu tak salah ketika anak kurang cerdas, ketika anak tak berakhlak. Istri kan hanya mengandung. Dia tak salah. Jadi yang salah siapa? Dalam perenungannya, yang salah adalah anak. Dia ambil pistol, dia letakkan ke kepala anak, yang bandel, yang bodoh tadi, mati. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak mati, istri mati, demi menciptakan anak yang soleh. Kemudian, lama-kelamaan dia merenung yang panjang. Dia bolak-balik teori-teori yang ada, sehingga dia menemukan ketika anak tak soleh, anak tak cerdas, bukan kesalahan anak. Karena anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dia sudah mengarah kepada teori-teori yang ada. Bukan juga salah istri, tapi ada dominan salah suami. Itu dah dalam perenungan profesor tadi. Kemudian dia ambil pistol, dia letakkan ke kepalanya. Itu salah saya. Dia ambil pistol, tak, mati. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata istrinya mati, anaknya mati, dia pun mati. Ternyata masalah anak, menciptakan anak yang solehah, anak yang soleh, tak bisa diselesaikan dengan ilmu sosiologi, tak bisa selesai dengan ilmu antropologi, tak bisa selesai dengan ilmu psikologi. Lalu dengan ilmu apa Ustaz? Kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW dengan ulama-ulama kita. Minimal kata Imam Ghazali dua hal. Yang pertama, tarbiyah qobalal wilad. Yang kedua, tarbiyah ba'dal wilad. Ini yang bisa menyelesaikannya Bapak Ibu. Apa itu Ustaz yang pertama? Yang pertama, tarbiyah qobalal wilad. Pendidikan sebelum anak itu lahir. Ketika istri kita mengandung, seringlah mengaji. Istri mengajilah. Ini istrinya mengandung, sedang masak, lagunya apa? Seperti mati lampu, matilah lampu. Nah, ketika orang tua mengandung, apa nyanyi istrinya? Alamat palsu. Ini tak benar, tak betul. Maka ini perlu tarbiyah sebelum anak lahir. Yang paling penting juga, tarbiyah ba'dal wilad adalah tarbiyah, pendidikan yang diberikan ketika anak sudah lahir. Pendidikan yang pertama setelah dia lahir apa? Ajankan dia, ajankan. Itulah masalah azan penting. Pelajaran pertama yang paling pertama didengarnya adalah Allah Subhanahu wa taala, pelajaran tauhid. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita orang yang soleh, istri kita orang yang solehah, serta zuriat keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.